Polisi datang, ambulans datang, bahkan jurnalis pun ikut datang, seolah-olah minta pertolongan. Segera menghentikan laju kendaraannya itu. Halo guys, welcome back to our channel Cerita Kunafa with me, Reza. Kali ini kita mendapatkan cerita dari salah seorang teman di Thailand yang bernama Somsak. Thailand memiliki sebuah sungai yang sangat panjang bernama Bang Pakong. Pada tahun 1930 dibangunlah sebuah jembatan yang menghubungkan dua daerah yang dipisahkan oleh sungai ini, tepatnya di daerah Cha Chong So. Jembatan ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar mengingat panjangnya sungai ini. Namun ironisnya, pada masa pembangunan ada salah satu buruh bangunan yang meninggal dunia karena tertimpa bangunan dari jembatan itu. Sekarang kita menuju ke tahun 2018. Pada satu malam yang cerah di Thailand, ada seorang wanita bernama Araya yang sedang mengendarai kendaraannya. Wanita ini nampak sedang mengendarai kendaraannya sendirian dan dalam kondisi gelisah. Malam itu, dia mengendarai kendaraannya dalam kondisi penuh dengan masalah. Pikirannya kemana-mana. Masalah keuangan, masalah keluarga, dan masalah-masalah lain. Pada saat ia sedang mengendarai kendaraannya, melaju kencang, ia melewati satu jembatan, dan dalam waktu yang cukup singkat, bola matanya melihat ke arah tepian jembatan. Pada saat itulah, pada waktu yang cukup singkat itulah, ia melihat ada sesosok wanita bergaun merah yang sedang melihat persis ke arah wajahnya. Gadis itu melambaikan tangan ke Araya seolah-olah minta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Araya pun segera menghentikan laju kendaraannya itu. Dan kebetulan malam itu kondisi jalan sedang sangat sepi. Araya menghentikan kendaraannya, lalu buru-buru keluar dari mobilnya, lalu berlari ke arah wanita tadi. Hanya beberapa detik kemudian, tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Waktu berjalan begitu cepat bagi Araya, hingga pada saat ia tersadarkan diri, tiba-tiba kondisi sudah pagi hari. Dan tidak hanya itu, dalam ingatan Araya berlari hendak menyelamatkan seorang gadis yang melambaikan tangan. Namun pada saat ia tersadar, ia sudah dalam posisi berada di tepian jembatan, sedang dipegang oleh banyak orang dan kondisi sudah pagi hari. Orang-orang itu memegang tubuh Araya dan mereka berteriak, "Jangan lompat! Jangan lompat." Araya pun bingung. Perasaan, semalam aku berusaha menyelamatkan seorang gadis. Kenapa sekarang posisiku jadi begini? Somsak adalah salah seorang lelaki yang berhasil menyelamatkan Araya dari percobaan bunuh diri. Tak lama kemudian, suasana pun menjadi heboh. Polisi datang, ambulans datang, bahkan jurnalis pun ikut datang. Kenapa jadi seramai ini? Sebenarnya apa yang terjadi pada Araya ini bukanlah yang pertama kali. Jembatan Bang Pakong ini terkenal sebagai tempat di mana orang melakukan percobaan bunuh diri. Setidaknya hingga saat ini sudah ada lebih dari 60 kali percobaan bunuh diri. Dari semua percobaan bunuh diri itu, kebanyakan gagal untuk diselamatkan. Dan hanya sebagian saja yang berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Dan dari pengakuan orang-orang yang berhasil diselamatkan, semuanya menceritakan satu hal yang sama, bahwa mereka sebelumnya melihat ada sesosok wanita bergaun merah yang melambaikan tangan seolah-olah minta pertolongan, namun pada akhirnya mereka tak sadarkan diri, seolah-olah bertukar tempat, dan sang penolong itu seketika berubah menjadi orang yang hendak melakukan percobaan bunuh diri. Ada satu kesamaan yang dimiliki oleh wanita-wanita yang berhasil diselamatkan dari percobaan bunuh diri ini. Mereka rata-rata adalah wanita yang sedang mengalami depresi. Depresi karena hidupnya, karena masalah keuangan, masalah percintaan, atau masalah keluarga. Somsak ini sendiri adalah salah seorang penjaga pasar tradisional yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi tempat percobaan bunuh diri itu. Dan menurut pengakuan Somsak, sepanjang hidupnya, Somsak telah berhasil menyelamatkan 3 orang yang berusaha lompat dari sungai itu. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Di usaha penyelamatan yang ketiga kalinya yang dilakukan oleh Somsak, sepulangnya ke rumah, Somsak mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Semua diawali dari Somsak
yang mengeluh susah untuk buang air kecil, susah untuk buang air besar, dan Somsak belakangan merasakan adanya gas di dalam tubuhnya. Somsak biasa pergi pagi buta ke pasar tradisional untuk bekerja dan pulang tengah malam. Suatu ketika, saat Somsak sedang pulang dari tempat kerjanya, di jembatan yang sama, tiba-tiba wanita bergaun merah itu menampakkan dirinya persis di depannya, sambil berkata, supaya Somsak jangan menghalang-halangi usahanya lagi, menarik orang untuk bunuh diri. Cerita ini makin lama membuat resah warga sekitar. Bahkan cerita ini diangkat ke televisi menjadi perbincangan penduduk Thailand. Para pemburu hantu banyak berdatangan ke lokasi kejadian di jembatan itu. Mereka datang menggunakan alat-alat yang canggih untuk mendeteksi kehadiran makhluk pengganggu yang ada di jembatan itu. Mereka juga menggunakan paranormal, dan mereka berhasil menemukan satu lokasi, sebuah tiang, yang mereka duga adalah tempat bersemayamnya hantu gadis bergaun merah itu. Dan hingga saat ini, banyak pemuka agama yang datang ke lokasi kejadian untuk mendoakan supaya tidak terjadi percobaan bunuh diri lagi. Menurut cerita warga sekitar, setan gadis bergaun merah ini sebenarnya hanyalah umpan yang diberikan oleh setan buruh bangunan yang meninggal pada tahun 1930. Setan-setan ini sengaja mengajak orang untuk bunuh diri di tempat itu karena mereka ingin menjadikan orang-orang yang sedang depresi itu untuk bunuh diri dan merubah mereka menjadi budak-budak setan-setan ini. Ada kalanya kita melihat satu kejadian atau seseorang seolah-olah berusaha memanggil kita untuk meminta bantuan. Tapi guys, tolong hati-hati. Ada baiknya kalian mempelajari dulu tempat di mana kalian berada, karena salah-salah kita berusaha menolong orang yang menurut kita sedang kesusahan, tapi ujung-ujungnya menjadi senjata makan tuan. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu di cerita horor Kunafa berikutnya.